Bawa semua kita pada hari ini mengagungkan Raja kita yang ada di surga. Karena kita tahu Dia baik. We know that He is good and all the time He is good. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good, Lord. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good, Lord. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, let me hear you sing. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good, 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 Lord. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, let me hear you sing. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. You are good. Come on, let us clap our hands together. Hallelujah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and
Shalom keluarga besar SIB Semenanjung. Selamat bergabung dalam ibadah online pada malam ini. Bagi Anda yang pertama kali menyertai kami pada malam ini, selamat bergabung. Bagi Anda yang setia menyertai kami dari minggu-minggu yang lepas, terima kasih di atas kesetiaan Anda. Kami sangat menghargainya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita merayakan Hari Ibu Bapa ataupun Parents Day. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang indah ataupun ucapan-ucapan yang mendorong kepada ibu bapa Anda ataupun kepada penjaga Anda. Nah, pada malam ini ada anak-anak kita bersama-sama dengan kita ataupun adik-adik bersama-sama dengan kita di rumah yang menyertai ibadah online pada malam ini, yang duduk bersama-sama dengan ibu bapanya ataupun penjaganya. Saya ingin mengajak adik-adik untuk memeluk ibu bapamu, untuk memberi ucapan-ucapan yang indah, ucapan yang mendorong kepada ibu bapamu. Katakan kepada ibu bapamu, I love you daddy, I love you mommy. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Anda yang sebagai ibu bapa, pengorbanan Anda sangat luar biasa. Peranan Anda sebagai ibu bapa sangat besar. Maka pada malam ini, saudara-saudari, izinkan saya untuk memberikan kata-kata ini kepada Anda. It's impossible to raise a perfect human being, but you are wonderful. You are incredible because you raise a faithful and God-fearing human being. Sangat luar biasa pengorbanan Anda, saudara-saudari. Nah, bagi kita yang dewasa, mungkin kita ingin memberi hadiah kepada ibu bapa kita, ingin membawa ibu bapa kita keluar makan. Dan dengan kasih sayang, saya ingin mengingatkan Anda semua untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap menjaga kebersihan apabila kita keluar, ya. Walaupun situasi pandemik di negara kita semakin terkawal, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kes COVID-19 setiap hari semakin menurun, jumlah yang sembuh semakin meningkat. Maka pada malam ini, saudara-saudari yang saya kasihi, apabila kita mengikuti ibadah pada malam ini, sepanjang ibadah berlangsung, saya berharap semua kita terlibat dalam puji-pujian dan juga memberi fokus kepada khotbah yang disampaikan nanti. Dan walaupun ini adalah ibadah online, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kita sudah kembali kepada rutin kita masing-masing, keadaan new normal, saya ingin mengumumkan bahwa ibadah online kita akan diadakan hanya sekali sahaja untuk sebulan, mulai dari bulan Julai yang ini nanti. Kita akan mengumumkan ibadah online yang seterusnya pada masa akan datang. Bagi Anda yang memerlukan pelayanan selepas ibadah ini nanti, hubungi kami melalui email sibsemenanjung@gmail.com. Pastor-pastor yang ada di pusat akan menghubungi Anda. Kami rindu untuk melayani dan membantu Anda, saudara-saudari. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita tenang sejenak. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengar isi hati Tuhan melalui hambanya pada malam ini. Saya juga akan membawa kita dengan beberapa perkara untuk didoakan. Kita berdoa untuk negara kita, kita berdoa untuk gereja kita. Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Adik-adik yang ada di rumah juga tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kami dapat berkumpul tidak kira di mana kami berada pada malam ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, yang menuntun dan memimpin hidup kami.
di ibadah online pada malam ini. Lawati setiap kami ya Tuhan. Tidak seorang pun yang terlepas dari lawatan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Bela firman-Mu memenuhi setiap keperluan kami sesuai dengan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Pada malam ini, secara khusus kami ingin mendoakan negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk perpaduan dalam negara kami. Kami berdoa supaya keamanan terus terjaga. Kami berdoa supaya rakyat negara kami senantiasa hidup dalam keharmonian dan saling memahami. Oh Bapa di surga, kami juga ingin mendoakan kestabilan ekonomi negara kami. Pulihkan ekonomi setiap rakyat yang terjejas ya Bapa. Begitu juga dengan politik negara kami. Kami ingin mendoakan pemimpin-pemimpin negara kami. Beri hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka supaya memimpin dengan baik negara kami Malaysia ini. Haleluya Bapa. Begitu juga kami mengingatkan setiap gereja di dalam keadaan sekarang ini. Bela gereja-gereja tetap kuat, gereja-gereja tetap setia menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, tetap setia dalam penjangkauan jiwa, tetap setia memelihara kehidupan rohani baik secara individu, keluarga dan korporat. Kami doakan perlindungan-Mu ya Tuhan di atas semua kami, di atas seluruh kami ya Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersuka dalam Tuhan kebenaran dan gunung batu keselamatan kita. Come on church, istiarkan bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Come on, siapkan hanya benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Coba mari bertepuk tangan bersama-sama muliakan Tuhan, Allah kekuatan dan kebenaran kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kau keselamatanku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, ini yang kami percaya Tuhan. Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Ini keyakinan kami ya Tuhan. Come on just katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan, come on just take it higher. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersama-sama istiarkan kata
Walau kadang badai hidup datang menerpa seperti pandemi global yang tidak pernah dibayangkan oleh seluruh dunia, namun Dia tetap Tuhan, memelihara dan mengangkat kita dengan tangan-Nya yang kuat. Dia Tuhan yang memelihara janjinya dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kebenarannya kekal. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah kebenaran yang akan kami pegang selama hidup kami ya Tuhan. Dan selamanya kami hanya mau hidup di dalam Engkau Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Tuhan. Sungguh tidak ada satupun yang menggantikan Engkau, Yesus. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kerinduan kami Tuhan, agar kami terus melekat kepada kasih-Mu dan tidak menggantikan-Mu dengan apapun yang dunia tawarkan. Ini doa kami malam ini ya Tuhan. Amin. Nama saya Lawrence, saya sudah berkawin dan nama istri saya Rosiana, dan kami telah dikaruniakan seorang anak, dan kami adalah jemaat SIB Damansara Sentral. Selepas kami berkawin pada tahun 2017, kami telah merancang untuk mendapatkan seorang cahaya mata, dan syukur puji Tuhan sebab selepas 6 bulan kami berkawin, istri saya mengandung dan kami begitu bersuka cita. Pada hari Laira dilahirkan, kami begitu gembira. Namun apa yang sangat mengejutkan kami di dalam keluarga kami, dokter pakar menyatakan kepada kami bahwa dia mengalami satu gangguan genetik, yaitu Curzon syndrome, di mana ianya jarang-jarang berlaku, dan itu sangat mengejutkan kami sehingga kami tidak dapat berkata apa-apa. Begitu merasa lemah, merasa tidak bernaya, banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam pikiran kami. Sebab mengikut pemeriksaan kandungan istri saya sepanjang dia mengandung, dokter menyatakan anak itu begitu terlalu sehat. 2 minggu kami berdua asik bergurau, asik bersedih, sehingga kurang makan, kurang tidur, kurang rehat. Malahan setiap hari kami akan datang ke hospital melawat dia, bahkan memberi dia minuman susu badan sebab dia memerlukan. Selepas 2 hari dipindahkan ke PPUN, Laira telah menjalankan satu pembedahan, di mana pembedahan penebukan bahagian tekak ini untuk pemasangan satu alat untuk membantu dia bernafas. Kami merasa sangat kasihan dengan Laira. Kami merasa sangat bersedih karena melihat dia yang begitu sengsara, begitu banyak dugaan di dalam hidupnya, walaupun dia baru lahir. 2 minggu sebelum Laira dikeluarkan daripada hospital, dokter pakar telah memanggil kami dan memaklumkan kepada kami bahwa kami diwajibkan untuk membeli beberapa peralatan perubatan. Kami dikejutkan lagi sebab bila kami melihat kepada bil hospital dan harga peralatan perubatan keseluruhannya mencapai 27.000, dan ini adalah cabaran yang paling besar, yang paling kami rasa paling berat di dalam hidup kami, yaitu untuk mendapatkan duit sebanyak 27.000. Dan kami tidak tahu mau meminta dengan siapa, mau pinjam dengan siapa pada waktu itu.
Apa yang kami mampu hanya berdoa kepada Tuhan. Namun kami sangat bersyukur sebab sepanjang kami menghadapi masalah seperti itu, Tuhan telah menghantar beberapa individu, rekan-rekan pelayanan, bahkan beberapa gereja yang memberi sumbangan kepada kami, dan dengan adanya sumbangan itu kami dapat menyelesaikan hutang kami dengan PPM, dan puji Tuhan kami bersyukur untuk semua itu, dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada yang sudah memberi sumbangan. Jika pada hari ini orang bertanya kepada saya, bertanya kepada istri saya, dari manakah mendapat kekuatan itu? Sudah semestinya kekuatan itu hanya ada daripada Tuhan. Dan kami juga yakin Tuhan sedang melihat keluarga kami, melihat anak kami. Dan kami yakin itu tidak akan kekal selamanya, sebab pasti ada rancangan Tuhan dalam hidup kami, khususnya Laira Onyi. Dan tambahan pula, Laira sendiri memberi kami satu kekuatan, memberi kami satu pengharapan. Dan pernah sekali itu dia mengalami pembedahan sebanyak 3 kali. Tetapi dia begitu kuat, dia begitu bersemangat. Dia tidak pernah menunjukkan yang dia itu lemah. Dia tidak pernah menunjukkan yang dia itu tiada kekuatan. Dan itu yang mendorong kami menjadi seorang ibu dan bapak yang kuat. Semoga perkongsian kami ini dapat menyuntik semangat kepada semua yang sudah menyaksikan, dan dapat mendorong kepada kita semua di dalam meneruskan hidup. Kami berharap agar kami senantiasa disokong di dalam doa, supaya kami tetap kuat, tetap bersemangat, tetap setia dalam melayani, khususnya kepada Laira, agar dia terus-menerus disembuhkan, dipulihkan. Sebab bagi kami ini baru satu permulaan cabaran dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Karena Laira masih memerlukan banyak pembedahan lagi. Kami tetap yakin bahwa bersama Yesus itu tidak ada yang susah, dan bersama Yesus itu ada jalan keluar. Bahkan bersama Yesus itu tiada yang mustahil. Amin. Papa adalah idola saya. My mom and dad, both of them were caring and energetic, especially for us. My papa is a strict but a very loving person. My mama is a very strong person, the strongest person I have ever known in this entire world. Peva, apa satu hal yang Peva tahu tentang Mami dengan Daddy? Mama dan Bapak saya ialah seorang baik hati. Papa is because he loves me because powerful yang mereka ada ialah selalu menjaga saya sampai saya besar. Mami dan Daddy selalu bawa kami berdoa dan baca firman. I think superpower they got, they are a multitasker, which means they can do 2 work or more than that in the same time. Ya, Papa selalu bagi yang terbaik untuk saya. Saya rasa selamat bila dia ada. Dia seorang yang berani. Selamat Hari Bapa, Tuhan memberkati kepada semua Bapak-Bapak. God bless. Selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa. God bless. I love you, Mom and Dad. Mwah. I love you, Papa. God bless you. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada seluruh Bapak-Bapak. I love you, Mom and Dad. I love you, Mom and Dad, and all the parents out there in the world. I love you, Mommy and Daddy. Saya sangat sayang ayah saya. I love you, Dad. Happy Father's Day.
Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara-saudara yang mengikuti acara pada malam hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan, Bapa kita, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita, dan kepada Roh Kudus, penolong kita yang telah memelihara, memimpin kita sampai pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya membawa renungan firman Tuhan pada malam ini, saya mewakili seluruh kepimpinan Pusat SIB Semenanjung mengucapkan Selamat Hari Ibu Bapa, Happy and Blessed Parents Day kepada semua ibu bapa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita harus mengakui dengan penuh kesadaran bahwa oleh rahmat dan anugerah Tuhan, sekali lagi kita diperkenankan untuk bertemu di dalam acara ibadah online SIB Semenanjung. Kali ini saya akan membawa renungan firman Tuhan untuk mengingatkan kita tentang tema SIB Semenanjung pada tahun 2020, yaitu hidup dalam kebenaran. Tujuan renungan firman Tuhan pada malam ini adalah untuk mengajak seluruh umat Tuhan supaya kita kembali kepada Alkitab, yaitu kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan sebagai sumber kebenaran yang sejati untuk kehidupan kita. Di dalam Alkitab, kita mendapat kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam bentuk perintah, amaran, peringatan, teguran, dan juga nasihat-nasihat. Untuk hidup dalam kebenaran, kita harus hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran berarti kehidupan yang ada keselarasannya di antara iman kita, pengetahuan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan gaya hidup kita. Alkitab menyebut hidup yang selaras sebagai mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Hidup yang selaras disebut oleh Alkitab juga sebagai mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22. Dan Alkitab menyebut hidup yang selaras itu sebagai iman yang disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Saudara-saudara, untuk kita dapat hidup di dalam kebenaran, kita haruslah mengenal siapakah kebenaran itu dan apakah kebenaran itu. Jadi dalam renungan firman Tuhan pada kali ini, mari kita sama-sama diperingatkan sekali lagi dengan 3 kebenaran yang menjadi dasar di mana kita dapat hidup dalam kebenaran, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran, dan kita dapat menjalani kehidupan kita selaras dengan kebenaran, dan pada masa yang sama kita dapat menemukan atau mengetahui tujuan hidup kita sesuai dengan kebenaran. Kebenaran pertama yang menjadi dasar untuk kita hidup dalam kebenaran adalah di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran artinya hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Hidup dalam kebenaran adalah tuntutan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Untuk hidup dalam kebenaran,
kita harus hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti kita tinggal di dalam Yesus, sama seperti yang dikatakannya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Saya membaca ayat ini dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Akulah pohon anggur, kalian carang-carangnya. Barang siapa hidup di dalam aku dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, Yesus adalah pokok anggur yang benar, di mana kita memperoleh hidup kita. Di dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran. Karena kehidupan Yesus sendiri mengalir dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran sangat bergantung kepada keputusan kita untuk tinggal tetap di dalam Yesus. Kebenaran kedua yang menjadi dasar untuk kita hidup dalam kebenaran adalah Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah kebenaran. Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13e yang berkata, saya membaca dalam terjemahan EVB, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Dia, yaitu Roh kebenaran datang, Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menunjukkan kewujudannya dan sifatnya sebagai pribadi yang ketiga di dalam ketuhanan. Di dalam ayat ini, kita melihat peranan Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan apabila Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, Ia memimpin kita selaras dengan sifatnya atau dengan buahnya, seperti yang ditulis oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25, Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ada dua kalimat yang perlu diberi arti di sini. Yang pertama, hidup oleh Roh berarti Roh Kudus telah melahirkan kita kembali dan Ia menempatkan kita di dalam kerajaan Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Manakala kalimat yang berkata dipimpin oleh Roh, itu berarti kehidupan kita bermula dari Roh. Sekarang perjalanan dalam kehidupan kita haruslah dipimpin oleh Roh. Jika demikian kita dipimpin oleh Roh, maka Roh akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu, jika kita hidup oleh Roh, yaitu kita dilahirkan oleh Roh, maka hidup kita juga haruslah dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, kita tidak akan sesat karena Roh kebenaran memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang ketiga yang menjadi dasar untuk kita hidup dalam kebenaran adalah Alkitab. Alkitab adalah dasar untuk kita hidup dalam kebenaran. Ini berarti hidup dalam kebenaran artinya hidup dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran. Paulus menulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Saya membaca daripada terjemahan EVB. Demikian firman Tuhan. Seluruh kitab suci
diwahyukan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Firman Tuhan, yaitu Alkitab ini, adalah sepenuhnya firman Tuhan dan bukan sebahagian dari firman Tuhan. Alkitab adalah mutlak firman Tuhan, nafas Tuhan sendiri yang ditulis untuk kita. Oleh karena itu, agar kita dapat hidup dalam kebenaran, kita harus tahu bahwa Alkitab diwahyukan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Alkitab adalah cermin yang menunjukkan cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita di dalam kebenaran. Saudara-saudara dalam Tuhan, supaya kita dapat hidup selaras dengan kebenaran Alkitab, kita harus mengambil inisiatif untuk rajin membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab ini adalah kebenaran-kebenaran yang harus menjadi pegangan hidup kita. Dan apabila kebenaran-kebenaran ini menjadi pegangan hidup kita, ia akan menjadi gaya hidup kita. Kebenaran-kebenaran dalam Alkitab adalah kebenaran yang lebih bernilai daripada semua hikmat manusia. Oleh karena itu, Alkitab adalah rujukan paling tepat untuk menjadi penentu apakah perlakuan kita salah atau benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya mau mengakhiri renungan malam ini dengan menegaskan bahwa Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan Alkitab adalah kebenaran yang mutlak firman Tuhan. Dengan ini saya ingin mengajukan pertanyaan refleksi untuk kita masing-masing jawab. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saudari hidup di dalam kebenaran? Apakah kita semua hidup dalam kebenaran? Saya dengan ini mendorong, menasihati kita, dan mengajak kita, marilah kita hidup dalam kebenaran dengan mengambil keputusan untuk tinggal tetap di dalam Yesus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mencintai firman Tuhan atau Alkitab yang telah diwahyukan khas untuk kita. Semakin kita mengenal kebenaran saudara-saudara, semakin kita dimerdekakan dari keadaan dunia yang tercemar oleh dosa ini. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Saya dengan ini mengakhiri dengan mengajak para pendengar untuk membaca bersama-sama dengan saya Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudara dan saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih atas perkongsian firman Tuhan yang disampaikan dan didengar oleh para pendengar kami pada malam hari ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan ini kami dapat hidup di dalam kebenaran selama masih hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Engkaulah kebenaran yang akan kami pegang selama hidup kami ya Tuhan. Dan selamanya kami hanya mau hidup di dalam Engkau Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih kepada Reverend Lukas di atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Kita sangat diberkati. Saudara-saudari, kita percaya hanya dalam Tuhan saja kita memperoleh kekuatan. Hanya dalam Tuhan saja kita memperoleh kedamaian. Hanya dalam Tuhan saja ada kebenaran. Baiklah, sekali lagi pada malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua yang telah menyertai ibadah online SIB Semenanjung pada malam ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Bagi rekan-rekan yang tidak berkesempatan bersama dengan kita pada malam ini, mari kita share link YouTube ini kepada mereka supaya mereka juga diberkati seperti mana kita semua diberkati. Maka dengan demikian, sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, tolong kami Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu di mana saja kami berada. Tuhan, bela firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami. Kesempatan yang sangat indah pada saat ini, kami ingin mendoakan saudara-saudari kami yang bergelar ibu dengan bapa, yang bergelar ibu dan bapa. Sesuai dengan perayaan Hari Ibu Bapa pada malam ini, kami ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin mereka. Tuhan, Engkau jaga mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat yang luar biasa supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, jika pada saat ini mereka di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, Tuhan, Engkau jamah mereka, mampukan mereka ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau melihat pengorbanan mereka Tuhan. Engkau melihat jerih payah mereka ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, berkatilah mereka ya Tuhan. Lindungi mereka ya Bapa. Inilah doa khusus kami untuk mereka Tuhan. Walaupun singkat dan tidak sempurna, namun kami percaya
Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang akan menyertai mereka sampai Maranatha. Tuhan, pada saat ini sebelum kami selesai, Engkau memelihara menyertai kami. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami perbuat, hanya nama-Mu saja kami muliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan pengucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada malam ini saya ingin memberi kita pantun. Jawab saya nanti ya di chat box ataupun di bahagian komen. Pantunnya berbunyi begini. Burung merak berwarna-warni, menjadi peliharaan si abang pria sejati. Walaupun ibadah online kita berhenti di sini, jangan lupa ibadah kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Haleluya. Saya ingin membawa semua kita pada hari ini mengagungkan Raja kita yang ada di surga. Karena kita tahu Dia baik. We know that He is good and all the time He is good. Haleluya. Lord, you are good and your mercy